sia-siakan pengorbanannya yang telah mengangkat kita. Sekarang waktunya. Mari sobat, sekarang lawan dunia. Kita kerja sama di ladangnya, menjangkau jiwa untuk kemuliaannya. Jadi generasi pilihan Allah. Ini waktunya gereja Tuhan. Bersatulah. Puji Dia segenap hatimu. Shout haleluya. Mari sobat, sekarang lawan dunia. Kita kerja sama di ladangnya, menjangkau jiwa kemuliaannya. Jadi generasi pilihan Allah. Oh Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib. Ada amin. Come on, clap your hands with me. You ready? Say oh. Say oh. Say oh. Oh, come on, praise Him. How great is our God. Sing with me, how great is our God. See how great. See how great, how great is our God. Say oh. Say oh. Oh, sing it one more time. How great He's our God. is our God. Sing with me, say. Sing with me, how great is our God. Oh, see. Oh, sing how great is our God. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Mari umat pemenang, sama-sama rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan kita. Surga, umat pemenang, mari rebut Bangsa-bangsa bagimu Tuhan. mari umat pemenang, ya mari. Bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Are you ready? Terima pengurapannya. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizat dinyatakan. Mari kibarkan panjinya Bagi kemuliaan Tuhan. Maju. Yes. bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari terima pengurapannya. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju. Pemenang Mari. bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju. Maju berperang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Surabaya, Indonesia, bangsa-bangsa bagi Tuhan kita. Amin. Shalom Gilgal Manado, Shalom Manado. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau kudus Tuhan. Bawa pujian yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Kau ada di dalam kami, Roh Kudus. Kami
berikan pujian bagi-Mu. A thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, Your name is the highest, Your name is the greatest, Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, Your name stands above them all. Angkat tanganmu, and the angels cry, all creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Oh, if you've been forgiven, if you've been forgiven, if you've been redeemed, say, sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing a song forever to the Lamb of God. Amen. We sing the song forever and amen. Angkat tanganmu, and the angels cry. Say, all creation cry, holy, holy. You are lifted high, holy forever. Hear your people sing it. Hear your people sing, say, to the King of Kings. Holy, you will always be holy. Holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing it. Holy, holy, to the King of Kings. You will always be holy, holy forever. Deklarasikan, katakan, Your name is the highest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, Your name. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan, katakan, Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above. Yes, all thrones and dominions, all powers
will always be holy forever. Angkat tanganmu, katakan and the angels cry. Will always be holy, holy forever. You will always be holy forever. You will always be. You will always be holy, holy forever. Kau kudus, Kau kudus. Thank you, Jesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Angkat tanganmu, katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa. Walaupun masalahku masih percaya rencana Tuhan. Amin. Terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang setia. Thank you Jesus, Kau setia. Katakan, jiwaku bertanya, jiwaku bertanya, apa masih ada harapan Tuhan? Mungkin kami lewati tangisan hari-hari ini. Kami gak bisa cerita ke siapapun, rasanya sesak. Namun imanku berkata, angkat tanganmu, katakan, Tuhanku yang pegang
selalu bekerja, Dia selalu bekerja. Amin. Meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau. Walau masalahku masih ada, percaya rencanamu indah. Amin, amin. Pribadimu takkan pernah berubah, imanku benar. Sama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa walau masalah masih ada. Percaya rencananya indah. Amin. Kau tak pernah gagal Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Angkat tangan kita, katakan ku percaya. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Angkat tanganmu, percaya penuh, come on. Ku percaya Kau bekerja di balik layar hidup kami. Kau terus bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan. Amin. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Walaupun gunung itu tak angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan percaya rencana Tuhan indah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yesus, Kau setia pribadimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang setia. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana, tak pernah ditinggalkan. Ambil waktu sejenak diam dalam hadirat Tuhan. Hari ini mungkin kau merasa sendirian, kau merasa dilupakan, tapi pujian ini mengingatkan kita bahwa Dia enggak meninggalkan kita. Dan saudara, sebelum kita bernyanyi untuk Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang lebih dahulu bernyanyi untuk kita. Bahkan Dia rindu menenangkan jiwa kita dengan nyanyian firman-Nya. Jadi ambil waktu ini, bayangkan Tuhan bernyanyi dengan pujian ini untuk kita anak-anak-Nya. Engkau mungkin sudah putih rambutmu, sudah keriput, engkau sudah tidak punya orang tua lagi saat ini. Tapi firman Tuhan berkata, sampai putih rambutmu, aku tetap Dia yang menggendong kau. Jadi sebentar rasakan pelukan Bapa. Dan bayangkan Tuhan bernyanyi untuk kita. Kau di tanganku, Kau di hatiku. Bayangkan Tuhan bernyanyi di pikiranku, di rencanaku. Tak pernah kau sendiri. Jangan kau takut, jangan kau ragu. Percaya penuh pada janjiku, tak pernah ku tinggalkanmu. Bayangkan Tuhan bernyanyi, bayangkan Tuhan berkata, Kaulah anakku, kekasih hatiku. Walau kau sering melupakanku, ku tak pernah lupakanmu. Ku selalu setia menggenggam hidupmu. Jadi kembalilah terhubung padaku. Hanya aku Bapa yang setia. Ku terhubung denganmu. Angkat tanganmu, katakan.
selalu melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung pada Dia yang setia hari ini. Come on. Selalu melekat. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Dia mampukan kita, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Tuhan, Kau yang genggam kami, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu, melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau yang genggam tangan kami, ingin lebih mengenal. Angkat tangan kita, katakan, ku terhubung, terhubung denganmu, selalu melekat, melekat. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku. Angkat tanganmu, katakan, ku terhubung, ku terhubung denganmu. Oh, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdasar atasku. Katakan, ku terhubung, ku terhubung denganmu. Oh, selalu melekat. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami percaya pujian kami tidak stop di bibir, tapi pujian ini mengarahkan hati pikiran kami pada pribadi Tuhan, bahwa Engkau segala-galanya, bahwa Engkau sumber dari segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Inilah pujian syukur kami, inilah hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Oke, bisa berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Wow, luar biasa. Saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita, baik secara online maupun yang mengikutnya secara onsite.
Kami rindu kenal Bapak Ibu Saudara dan silakan Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar jika rindu untuk kenal gereja kita dan untuk dilayani. Dan saat ini kita akan mengadakan family time. Apa itu family time? Adalah momen bagaimana kita bisa saling kenal satu dengan yang lain. Dan ini adalah nilai yang Gilgal sedang hidupi dan mari sama-sama boleh nggak kita bangkit berdiri dan kita mau kenal dengan orang yang di depan kita ataupun di belakang kita dan tanyakan apa kabar, tanya nama dan tinggal di mana. Family time dimulai dari sekarang. Ya, masih ada waktu jika masih mau kenalan. Oke, baik. Family time selesai. Terima kasih buat kerjasamanya. Dan saya akan menyampaikan beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah Seminar New Life akan kembali diadakan di hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026. Di jam 9 sampai jam 4 sore, tempatnya di Gereja Gilgal di lantai 1. Pendaftaran dapat dilakukan melalui scan barcode yang ada di layar atau melalui booth yang ada di depan. Dan seminar ini terbuka untuk umum. Alami momen yang dapat mengubahkan hidup Anda dan mendatangkan terobosan. Mari kita saksikan video berikut ini. Shalom semuanya, perkenalkan saya Kresley bersama dengan istri Novi. Setelah saya mengikuti New Life, banyak karakter negatif saya yang diubahkan. Sekarang, saya lebih sabar, saya lebih bisa menahan emosi saya, dan semuanya itu membawa dampak positif yang baik bagi keluarga saya. Perbedaan pendapat tetap ada, tetapi sekarang kami mempunyai Roh Kudus yang memimpin kehidupan keluarga kami. Sekarang kami lebih saling pengertian, kami lebih saling memahami, dan yang paling penting, keluarga kami sangat bahagia. Setelah saya mengikuti New Life, sekarang saya lebih memprioritaskan Tuhan, lebih suka beribadah dan mengikuti ibadah family cell, dan sekarang saya lebih banyak memberikan waktu banyak untuk keluarga. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum pernah mengikuti seminar New Life untuk mengikuti seminar New Life ini. Dan mengalami terobosan yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang berikutnya, kelas Equip akan kembali juga diadakan. Ini kelas khusus volunteers, di mana kelas ini bertujuan untuk memperlengkapi volunteers di GBI Gilgal. Kelas Equip akan diadakan hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 di jam 6 sore sampai jam 8 malam. Lokasi di gereja ini di lantai 1. Nanti akan ada pelayan-pelayan yang akan dihubungi oleh koordinator masing-masing. Dan selanjutnya ibadah kids kami adakan setiap hari Minggu di jam 9 pagi, jam 11 siang dan juga di jam 13 siang atau jam 1 siang di lantai 2. Menghimbau bagi Bapak Ibu, parents yang membawa anak-anak untuk bisa diarahkan mengikuti Sunday School di lantai 2. Dan kami juga mengadakan ibadah youth yang kami adakan setiap hari Sabtu jam 17 sore atau jam 5 sore di lantai 2. Ibadah youth ini kami peruntukkan bagi mereka SMP dan SMA. Selanjutnya ibadah Jumat Agung akan kami adakan hari Jumat tanggal 3 April 2026 dengan tema No Other Name. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di ibadah kebaktian 1 jam 9 pagi, kebaktian 2 jam 11 siang. Jadi ibadah Jumat Agung kita adakan cuma 2 kali kebaktian. Ibadah Paskah kita adakan di hari Minggunya di tanggal 5 April yang kita adakan 3 kali kebaktian. Di kebaktian 1 jam 9, kebaktian 2 jam 11, dan kebaktian 3 jam 1 siang.
Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu pihak-pihak yang sudah mengupayakan sehingga di depan gereja kita bisa terpasang zebra cross. Dan untuk menghindari kecelakaan kami menghimbau bagi jemaat Tuhan untuk menyeberangnya melalui zebra cross. Dan yang terakhir, persembahan dan perpuluhan bisa dimasukkan dalam amplop dan kotak-kotak yang ada ataupun memberikannya melalui kris yang ada di layar. Kami juga terus menghimbau bagi saudara selama beribadah untuk bisa mematikan mobile hotspot selama mengikuti ibadah supaya tidak mengganggu mic yang ada. Dan semua pengumuman dapat dilihat kembali pada tayangan YouTube online service GBI Gilgal Manado dan juga Instagram GBI Gilgal Manado. Dan hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh PDM Stephen Roring Pande, adalah koordinator GBI Gilgal di tempat ini. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita sambut kebenaran firman Tuhan. Bolehkah tepuk tangannya lebih antusias lagi untuk memuliakan nama Tuhan? Kita berdoa. Kami sadar kami butuh firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saatnya berfirmanlah bagi kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami rindu lewat firman-Mu kami terus bertumbuh. Semakin mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menerima, bahkan bisa mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tolak setiap intervensi, intimidasi, setiap roh penghalang dalam bentuk apapun yang coba mencuri benih firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang siap belajar katakan amin. Bolehkah sekali lagi lebih meriah untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara? Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, GBI Gilgal tema dalam 1 bulan ini kita membahas tentang the power of seeing atau kuasa dari melihat. Dan sharing firman Tuhan hari ini saya beri judul memiliki visi Tuhan dalam hidup. Katakan memiliki visi Tuhan. Iya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa melihat bahwa masa depannya adalah masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang percaya bahwa masa depan kita ada masa depan yang indah? Bapak Ibu Saudara, saya dapat informasi tadi pagi setelah saya doa pagi mempersiapkan beberapa hal, lalu saya lihat di Facebook berita bahwa informasi keadaan dunia sekarang dikatakan bahwa Presiden Trump mengatakan tidak ada negosiasi untuk Iran. Artinya yang diharapkan dari Trump adalah mereka harus menyerah tanpa syarat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya dari informasi ini perang akan berkepanjangan, benar enggak? Ya, diinformasikan juga bahwa Rusia udah mulai ikut campur untuk membantu Iran. Ini juga artinya kalau misalnya ada mulai negara-negara yang mulai campur tangan, ya ini bisa jadi perang dunia ketiga Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus berdoa nih untuk bangsa kita dan dunia yang ada. Dan saya dapat informasi juga bahwa harga minyak dunia ini udah naik. Nah berarti kalau harga dunia udah naik, itu ujung-ujungnya kemana? Ke dapur, benar nggak Bapak Ibu? Ke dapur paling ujung itu. Ya, kita harus ikat pinggang. Nah dari situasi keadaan dunia seperti ini, apakah Bapak Ibu Saudara masih yakin bahwa masa depan kita adalah masa depan yang indah dan penuh pengharapan? Wah luar biasa, tangannya udah mulai berkurang ya. Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang berpikir, Pak jangankan dunia, di rumah aja nih. Saya konflik terus dengan pasangan. Dunia belum runtuh, dunia di dalam rumah serasa udah runtuh Bapak Ibu. Ya, ada yang gak merasa begitu Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada yang berpikir yang masih muda, Pak gak usah jauh-jauh dunia, pasangan aja udah lama. Sampai hari ini gak dapat kerjaan belum dapat, usaha bukannya berkembang, semakin merosot, sakit gak sembuh-sembuh. Bagaimana mau melihat masa depan yang indah? Ini mah desu Pak. Bukankah ada orang-orang yang seperti itu? Makanya gak heran kita masih ketemu dengan orang-orang hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Nah orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, artinya mereka belum bisa menangkap atau mereka belum memiliki visi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena visi Tuhan adalah dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Katakan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk
memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau ada anak muda yang hadir hari ini masih single, masih ada harapan untuk masa depanmu. Bapak Ibu Saudara yang datang masih sakitnya nggak sembuh-sembuh, yang keuangannya masih belum bisa memenuhi, jangankan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bayar cicilan aja belum bisa, masih ada harapan Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Yang ada utang katakan nggak usah bilang-bilang. Iya, kadang-kadang tekanan hidup Bapak Ibu Saudara membuat kita mau gak mau bingung Bapak Ibu Saudara. Sampai lupa visi Tuhan bahwa rancangan Tuhan di masa depan adalah hari indah yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan pengharapan Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa sih arti dari visi? Nah Bapak Ibu Saudara, secara umum visi artinya arah dan tujuan hidup kita di masa depan. Semua orang Bapak Ibu Saudara ya pengen memiliki tujuan hidup yang diberkati. Tetapi secara rohani sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami visi tidak sekedar berbicara tentang hidup, arah dan tujuan kita secara pribadi, tetapi berbicara apa? Melainkan arah dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Apakah enggak boleh punya visi pribadi? Boleh. Tetapi visi kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita bukanlah milik kita lagi. Yang setuju katakan amin. Hidup kita Bapak Ibu Saudara sudah dibeli lunas lewat kayu salib. Artinya hidup kita harus selalu selaras dengan visi Tuhan. Sesuai dengan arah dan tujuan hidup Tuhan di dalam kehidupan kita di masa depan. Ya. Pak, saya kan pengen diberkati di masa depan. Semua orang ingin diberkati. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, berkat itu sudah ada apa enggak sih sebenarnya dalam kehidupan kita? Pada dasarnya berkat itu sudah ada di dalam kita. Di saat Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan memberkati Adam terlebih dahulu. Baru dia memberikan visinya di dalam Kejadian 1 ayat 28 bilang begini, enggak ada di slide tetapi saya coba bacakan supaya lebih jelas. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, berbicara tentang apa? Tuhan memberikan visinya. Untuk apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu visi Tuhan buat saya dan saudara. Menguasai dan menaklukkan bumi beserta isinya. Tetapi sebelum kita diberikan visi Bapak Ibu Saudara, Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Berarti kita sudah diberkati. Kita sudah diberkati, tinggal bagaimana berkat itu kita kelola, kita kerjakan, kita bawa di dalam doa untuk mencapai visi. Itu yang namanya misi. Misi itu apa? Kendaraan untuk membawa kita mencapai visi. Misinya adalah kita bekerja, nggak cuma berdoa aja, kita harus bekerja. Katakan jangan doa doang, kerja. Misinya lah kita mengelola apa Pak? Berkat. Tangan ini berkat Tuhan. Pikiran ini berkat Tuhan, kesehatan kita berkat Tuhan. Berkat nggak selalu bicara duit. Tetapi apa yang Tuhan kasih lewat karunia talenta kita, itu adalah berkat Tuhan untuk kita jadikan kendaraan untuk mencapai visi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, kita udah memiliki visi Tuhan atau enggak? Kalau kita nggak memiliki visi Tuhan, berkat itu kita cuma muter-muter aja dengan berkat itu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, berkat tanpa visi Tuhan membuat kita terhilang. Berkat tanpa visi Tuhan membuat kita jauh dari Tuhan. Oh iya, percaya sama saya. Bukankah ada banyak di Bapak Ibu Saudara orang-orang diberkati Tuhan, berkatnya malah membuat dia tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Giliran diberkati susah cari di gereja. Giliran diberkati diajak doa susah. Tapi kalau belum diberkati Bapak Ibu Saudara, hampir tiap hari di gereja, kala-kala full time. Bilang di sebelahnya, sabar bukan kamu. Soalnya tegang sekali. Ya, saya minum dulu, agak tegang nih sorotannya dari belakang. Ya, izin minum dulu. Semuanya diberkati Bapak Ibu Saudara. Amsal 29 ayat 18a berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam terjemahan lain dikatakan bila tidak ada visi, rakyat dibiarkan
tak terkendali. Orang tanpa visi, hidup tanpa visi Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Dia nggak ada arah dan tujuan. Menjadi liar, dunia milik saya. Saya mau bikin ini nggak usah ngatur. Saya kan nggak ganggu Bapak. Saya nggak ganggu Pak Pendeta. Saya nggak ganggu FCL. Saya mau bikin apa bebas aja. Hidup milik sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi liar Bapak Ibu Saudara. Hilang arah, bilang hilang arah. Itu kalau hilang arah bikin masalah Bapak Ibu Saudara. Percaya nggak? Orang kalau nggak ada arah tujuan sama seperti ini, saya kasih ilustrasi. Siapa yang bapak-bapak di sini, artinya punya istri, punya anak, boleh angkat tangan? Yang bapak-bapak, ya. Pernah nggak bapak-bapak diajak sama istri, yuk kita makan di luar? Ya, udah keluar nih, naik mobil, udah jalan, mau makan di mana? Mana-mana. Serius mau makan di mana? Terserah. Bapak-bapak bingung nggak? Bingung. Mungkin kalau sebentar dia masih bisa mengerti lah. Tapi lama-lama muter-muter. Mah, ini mau kemana? So bilang di mana-mana, terserah papa. Ini lama-lama ini memancing emosi kan Bapak Ibu Saudara. Waktu udah mulai habis gara-gara muter-muter nggak nyampe-nyampe Bapak Ibu Saudara. Terus udah nyampe, udah mau duduk, udah makan. Pah, kenapa di sini? Aku kan nggak mau. Itu ujung-ujungnya masalah nggak? Bapak-bapak masalah nggak yang kayak gitu? Stres kan kita bakal ya dia. Stres, bukan stres lagi, stres. Tuh kepala pusing, gimana sih? Ditanya mau kemana, mana-mana. Nggak jelas Bapak Ibu Saudara. Giliran udah nyampe, kenapa makan di sini? Itu bisa-bisa pulang nggak jadi makan. Bisa sih makan, martu satu DP muka begini. Hilang kebahagiaan. Kenapa? Karena nggak ada tujuan yang jelas Bapak Ibu Saudara. Nggak ada arah yang tepat mau kemana. Sama dengan Bapak Ibu Saudara kalau buka HP kan pakai GPS ya. Itu kan ada pilihan dari sini mau kemana. Ya kan? Itu mesti ditulis misalnya dari Gilgal mau ke Mantos. Udah ada biasanya, udah ada tulisan Gilgal, tujuan ke Mantos. Dia mesti pencet tuh alamatnya kemana lalu tulis, baru dia nyampe ke sana. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara ya nggak nyampe-nyampe. GPS kalau ngomong, kalau bisa ngomong dia mau bilang, Oma mau kemana? Ini mau kemana sih? Cuma buka-buka aplikasi doang, mau kemana? Tanya di sebelahnya, kamu mau kemana? Masalah Bapak Ibu Saudara. Capek, bikin emosi. Saya tanya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara di dalam pernikahan siapa mulai capek? Yang mulai bosan di dalam pernikahan siapa? Yang melayani nih, yang melayani lagi mikir-mikir kok kita terus, gua terus yang jadwal nggak ada yang lain apa? Jemaat segini banyak saya mulu. Nggak ada yang lain, ada yang seperti itu. Kalau ada, mungkin belum menemukan visi Tuhan. Karena orang yang punya visi dari Tuhan, dia tetap bertahan untuk sampai visi yang ada. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Nah, ada beberapa alasan Bapak Ibu Saudara kita mau pelajari. Maka apa sih kita harus memiliki visi dari Tuhan supaya lebih mantap, ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, visi dari Tuhan bisa membuat kita atau seseorang mampu membuat keputusan dalam hidupnya. Kenapa? Karena arahnya jelas. Tujuannya jelas Bapak Ibu Saudara. Jelas, kejelasan menentukan respon. Ya. Kalau jelas Bapak Ibu Saudara kita bisa buat keputusan. Bayangin tadi kalau misalnya si ibu itu bukan ibu yang di sini. Yang ibu itu jelas dia bilang kita mau makan rage. Jelas kita pergi kita buat keputusan. Si bapak juga dengan mantap. Berarti lewat sini. Dia bisa buat keputusan yang tepat. Kenapa dia tahu? Istrinya tahu. Udah kasih tahu tempatnya mau pergi makan tuh rage. Ragenya yang di mana? Banyak di rage. Rage itu yang enak banyak. Detail. Ya. Tadi kan udah bilang rage. Ya rage yang di mana? Suaminya bingung mau buat keputusan. Ragu-ragu.
Orang kalau nggak ada visi Bapak Ibu Saudara, dia sulit membuat keputusan di dalam hidupnya. Satu saat saya bertemu dengan seseorang jemaat, dia bilang, Pak, saya ditawarkan untuk kerja di luar kota. Tapi bingung nih, luar kota ini udah 2 kali penawaran, tapi saya tolak terus. Kenapa? Karena separuh belahan hidup saya ada di Manado. Oh gitu. Jadi kamu bingung? Bingung Pak. Saya besar begini jadi kecil Pak. Mikir terus nih gimana nih? Gimana? Saya bilang sebenarnya bukan masalah tempatnya. Mau di mana dengan siapa, tapi jelas nggak tujuan Tuhan membawa kamu di sana untuk apa? Kalau kamu tahu bahwa kamu tujuan hidupmu adalah untuk buka usaha, kamu lihat, berdoa, minta hikmat, apakah tempat yang kamu tuju bisa mendukung visi yang ada atau enggak? Kalau tahu tuh enak langsung buat keputusan, saya akan pergi. Saya akan melangkah. Itu hidupnya nggak penuh dengan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Orang kalau ragu-ragu tuh paling susah. Nggak bisa tidur. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Pikirannya bisa kemana-mana. Kenapa? Karena ragu-ragu. Kalau mau menikah, kamu mau menikah? Ya menikah Pak. Mau menikah sama siapa? Yang seperti apa? Kan mesti jelas. Ya ngalir aja lah Pak. Tinggal tunggu Tuhan kirim. Tuhan kita tuh Tuhan yang jelas, makanya dia Tuhan yang punya rencana. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Jelas yang seperti apa? Oh tujuan saya adalah mencari pasangan yang bertanggung jawab, yang setia. Nah dia bisa membuat keputusan dalam hidupnya untuk apa? Dia tahu dia harus cari di mana pasangan itu. Dia nggak mungkin cari di pub. Dia akan cari di family cell, dia akan cari di gereja. Karena dia tahu visinya dia adalah mencari pasangan yang setia. Dan ada di sini Bapak Ibu Saudara. Yang setia katakan amin. Yang bapak-bapak, ibu-ibu cari calon mantu di sini ada setia-setia. Mulai buka mata lebar-lebar. Kalau married kan tutup mata lebar-lebar. Kamu kalau mau menikah mau jadi suami dan istri seperti apa? Seperti apa? Lah Pak, namanya menikah mah suami aja. Jadi istri ya jadi istri. Ya suami yang seperti apa? Visinya apa ke depan? Karena kalau menikah ya pasti bapak jadi suami, istri jadi istri lah, benar kan? Udah jelas itu. Tapi suami dan istri seperti apa? Menentukan keputusan kita untuk bergaul, untuk memilih. Kalau enggak kita nggak bisa mendapatkan apa-apa. Yakobus 1 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu tidak usah juga ia mengharapkan untuk mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Boleh nyanyi lagu rohani sampai nangis, keluar air mata, hidung, telinga, semua keluar air yang mana ada lubang. Tapi firman Tuhan bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak bisa, enggak memiliki visi Bapak Ibu Saudara, enggak jelas. Kita enggak bisa membuat keputusan dalam kehidupan kita. Pastikan kita memiliki visi dari Tuhan sehingga kita bisa memutuskan apa yang harus saya lakukan. Kemana saya harus bergaul. Kemana saya harus beribadah. Kemana saya harus melakukan pekerjaan yang tepat untuk mendukung visi yang ada. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya visi, hidup kita tuh terarah dengan benar. Ada begitu banyak orang kadang-kadang gak sadar, Pak saya arahnya udah tepat. Arahnya tepat belum tentu benar Bapak Ibu Saudara. Contoh Bapak Ibu Saudara, saya kan tinggal di GPI. Siapa yang tahu GPI? Ya itu perumahan yang paling kecil. Tapi indah. Nah, bukan promosi, bukan sales. Tapi yang pasti begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ke GPI bisa lewat dari belakang ring road 3 paling ujung. Ya, sampai di ujung Bapak Ibu Saudara kalau mau masuk ke arah GPI itu dia harus muter balik dulu. Dia muter balik baru bisa masuk. Cukup jauh muternya. Ada satu gereja punya masih ke sana lagi muter balik. Nah, yang saya temukan Bapak Ibu Saudara, sekarang dari dulu sampai sekarang, dari saya khotbah udah berapa tahun yang lalu, itu orang-orang tuh nggak ada lagi yang lewat muter dari ujung. Kenapa? Mungkin karena jauh. Yang mereka lakukan apa adalah Bapak Ibu Saudara? Yang mereka lakukan tuh mereka lawan arah. Jadi mereka lewat bundaran yang di ujung lalu mereka lawan arah. Saya pernah ketemu, bayangin Bapak Ibu Saudara, mobil lawan arah
Kalau motor masih gampang lah kita mau lewat. Rasa-rasa teman Tuhan, boleh nggak tanggalkan sebentar ini jubah pendeta? Nggak ada jawaban sih Bapak Ibu Saudara. Cuman emosi darah udah mendidih. Lawan arah Bapak Ibu Saudara. Terus kalau ditegur, Bu, mau kemana? Pulang Pak, pulang. Salah arah. Kia pangana pe jalan ini dia. Kita ada bikin susah pangana. Kita ada sontong pangana. Karena emang enggak. Ibu. Kode. Kalau ibu-ibu lawan arah. Hati-hati. Bukan ibu-ibu di sini. Siapa yang tinggal di GPI? Nggak usah. Yang lawan arah, nggak usah angkat tangan. Kelihatan dari wajahnya. Lawan arah. Orang kalau suka lawan arah bikin masalah. Ayo. Orang kalau nggak ada visi otomatis nggak terarah lah. Ya, terarah tapi salah. Dia nggak sadar. Orang dikasih tahu, tuh dia yang marah-marah balik. Dia pikir dia benar, padahal dia lagi salah arah. Bilang di sebelahnya, Bu, bukan kamu. Supaya bapak-bapak pulang dengan aman. Kita belajar dari Paulus Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebelum Paulus bertemu dengan Yesus Bapak Ibu Saudara. Dia pikir arahnya udah benar. Benar gak? Tapi sebenarnya dia lagi mengejar-ngejar umat Kristen. Orang percaya. Tapi dia pikir dia benar. Dia melakukan terus apa yang dia pikir benar Bapak Ibu Saudara. Sampai dia ketemu Yesus. Diubahkan cara berpikirnya dan dia berbalik. Nah orang-orang Bapak Ibu Saudara kalau ada di sini yang masih suka lawan arah. Perlu bertobat. Capek loh Bapak Ibu Saudara ketemu orang-orang begini dikasih tahu mereka sepertinya oke-oke aja. Udah bertiga gak pakai helm pula. Ada yang masih gak pakai helm. Itu orang-orang seperti itu sederhana tapi mereka gak ada visi dalam kehidupannya. Ya, kita pelajari lebih lanjut tentang Paulus, Kisah Para Rasul 26 ayat 16 sampai 18. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti masa depan Paulus. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik. Dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Berbalik. Berjumpa dengan Tuhan seharusnya tidak lawan arus lagi dalam kehidupannya. Cek dalam kehidupan kita. Apakah sampai hari ini kita suka lawan arus enggak? Dikasih tahu pendeta, iya Pak, iya, tapi enggak bikin. Itu suka lawan arus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan, katakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang punya visi dari Tuhan, dia mampu menanggalkan apa yang di belakang supaya dia bisa fokus berlari-lari kepada panggilan surgawi. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara menuju fokus kepada Tuhan tapi kita tidak mau menanggalkan apa yang di belakang kita. Hal-hal yang membuat kita suka lawan arus. Zaman ini Bapak Ibu Saudara, zaman di mana kita begitu banyak tekanan hidup, tuntutan, dan memang terus terang kekhawatiran mulai timbul. Pendeta juga Pak Edi cukup khawatir dengan keadaan sekarang. Iya, udah beli berapa tabung Pak di rumah gas? Siapa yang beli beras berton-ton? Ya kekhawatiran. Tekanan-tekanan hidup membuat kita sepertinya kita harus kompromi untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah orang kalau nggak punya visi Bapak Ibu Saudara, dia akan kompromi. Apalagi mau ambil duit kan gampang ya sekarang, tinggal pencet aja KTP, cair. Tapi orang-orang yang punya visi dari Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia punya arah yang benar. Dia akan dimampukan Tuhan mencapai visi yang Tuhan rencanakan. Nggak usah khawatir, di mana ada visi di situ ada provision.
Di mana ada visi, di situ ada penyediaan Tuhan. Yang penting kita punya visi, supaya nggak muter-muter. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus punya visi? Karena visi dari Tuhan membuat kita tetap tekun dan kuat, katakan kuat, meskipun dalam masalah. Orang-orang yang begini kalau nyanyi Bapak Ibu Saudara, meskipun gunung-gunung tak nggak hafal lagunya. Ya itulah pokoknya gunung itu biar nggak pindah. Karunianya nggak di situ. Mereka ngerti, biar gunung nggak pindah, mereka tetap beriman. Belajar dari Yusuf Bapak Ibu Saudara. Kita baca dalam Kejadian 37, 5, 10 dan 11. Tadinya saya baca semua panjang. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 10. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi satu saat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan visi kepada Yusuf untuk apa? Untuk jadi pemimpin. Menjadi pemimpin bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Menjadi pemimpin orang tuanya juga, keluarganya, dan mereka iri Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak suka. Memang kadang-kadang kita dapat mimpi dari Tuhan, nggak semua orang setuju. Kadang-kadang ada orang terdekat kita yang suka menghalangi kita. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Dibilang, sok rohani lu. Pendeta swasta. Tetapi kalau kita bisa menangkap visi dari Tuhan, kita nggak kecewa, kita nggak mundur, kita tetap tekun, kita tetap kuat. Yang setuju katakan amin. Itu yang terjadi oleh Yusuf Bapak Ibu Saudara. Setelah dia menerima visi dari Tuhan, bukankah kehidupan selanjutnya kelihatannya hancur? Di penjara, dihianati, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Dijual sama saudara-saudaranya Bapak Ibu Saudara. Tapi bukankah dia bertahan sampai pada akhirnya? Dia menjadi pemimpin, jadi raja yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi berkat, dia punya alasan nggak untuk balas dendam? Punya, tetapi dia punya visi dari Tuhan. Visi membuat dia untuk hidup benar. Harusnya visi dari Tuhan membuat kita selalu ada di jalan yang benar. Dia nggak mempersalahkan orang lain Bapak Ibu Saudara. Yang membuat dia kuat cuman karena visi dari Tuhan. Dia memiliki dan dia bertahan. Dia menghidupi Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu Tante Po goda dia berulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Tante Po mungkin dia juga turunan dari yang Tante Po, kalau dia enggak menangkap visi Tuhan, dia lari atau enggak? Pas digoda berulang-ulang. Cup. Hai Cup. Saya rasa Bapak Ibu Saudara waktu dia digoda sama Tante Po, kalau dia enggak ada visi dari Tuhan, dia akan lari. Larinya beda. Dia enggak lari menjauh. Dia lari mendekat. Po, haleluya, ini berkat ada di muka. Dia pikir berkat dari Tuhan. Di saat dia di penjara, dia punya alasan untuk kecewa. Dia punya alasan untuk menyerah. Tuhan, ini visi dari Tuhan kayak gini nih. Tapi enggak Bapak Ibu Saudara, dia tetap bertahan. Saya enggak tahu masalah apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari-hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya visi dari Tuhan, meskipun gunung itu tidak berpindah, meskipun masalah itu tidak berubah, Bapak Ibu Saudara bisa tetap bertahan, tekun dan kuat mencapai visi yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kejadian 50 bilang begini Bapak Ibu Saudara. 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melihat seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, di saat menjalani visi dari Tuhan, mungkin ada orang-orang yang mereka-rekakan yang gak baik,
Yang jelek, ada yang ngejelekin kita, gosipin kita, ada yang tuduh kita, ada yang berusaha untuk menjatuhkan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena dia menerima visi dari Tuhan, apa yang direka-reka oleh orang-orang yang tidak baik itu, Bapak Ibu Saudara, yang tidak menerima Yusuf, direka-reka ulang untuk menjadi kebaikan. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu Saudara, tetaplah tekun, tetaplah kuat apapun keadaanmu. Karena reka-rekaan yang dari luar yang membuatmu sedih, kecewa, sakit hati akan dirubah oleh Tuhan. Akan direka-rekakan ulang menjadi sesuatu yang luar biasa untuk Bapak Ibu Saudara menikmati masa depan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Jangan menyerah, jangan mundur, jangan menyalahkan siapapun juga. Tetap kuat teguh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus memiliki visi dari Tuhan? Visi Tuhan membuat hidup kita berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar dari siapa? Dari Nehemia. Ya. Nehemia 1 ayat 3 sampai 4 berkata demikian. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia ini Bapak Ibu Saudara adalah seorang juru minuman raja. Waktu itu pada zaman pemerintahan Artasasta di istana Persia. Ia hidup dengan kemewahan, diberkati, jabatannya bagus. Kira-kira dia perlu nggak untuk pergi Bapak Ibu Saudara untuk membangun kembali tembok Yerusalem? Nggak harus kan, itu kan nggak berhubungan secara langsung dalam kehidupan dia. Dia cukup kok, nggak kekurangan. Dia bilang cukup lah. Ini juga semuanya dari Tuhan karena penyertaan Tuhan benar. Tapi satu saat Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih visi buat dia lewat informasi yang masuk. Dia sampai berdoa dan dia berpuasa. Dia mendapatkan visi dari Tuhan. Dia punya beban agar bangsa Israel tembok Yeriko-nya bisa dibangun lagi. Apa yang kita bisa pelajari? Mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini udah punya pekerjaan yang baik. Udah punya usaha yang baik, punya keluarga yang baik. Secara kerohanian juga kita baik. Tetapi jangan berhenti dari situ Bapak Ibu Saudara. Segala berkat, segala kebaikan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, itu ada maksud Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Visi Tuhan selalu nggak berbentuk egois Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita punya visi lalu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita aja. Pakai pekerjaanmu untuk bisa membantu sesama, memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita pergi, kita jadi garam dan terang Bapak Ibu Saudara. Garam dan terang itu selalu berdampak buat orang lain. Pakai pelayananmu memang benar-benar bisa jadi berkat buat orang lain. Melayani gak harus di gereja, gak harus Bapak Ibu Saudara jadi pendeta, gak harus jadi pelayan, tetapi lewat hidup kita harusnya orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita, bukan melihat hantu. Dimulai dari mana? Gak usah perlu langsung ke Iran atau ke Israel. Bagaimana kalau kita mulai dari keluarga kita? Paling tidak istri, pasangan kita, mereka melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak kita, mereka bisa melihat Tuhan di kehidupan orang tua. Jadi berkat. Di tempat kerja sampaikan kabar baik. Kita udah menerima keselamatan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan cuman kita aja yang diselamatin. Mari kita sampaikan kabar baik. Katakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang maha pengampun. Di saat kita mau jujur, kita mau mengaku di hadapan Tuhan, Dia akan menerima kita apa adanya. Itu hidup orang-orang yang bisa menjadi berkat. Jadi kita menerima segala sesuatu berkat yang ada dalam kehidupan kita bukan untuk pribadi. Tapi visi Tuhan selalu menjadi berkat buat orang lain. Yang menjadi pertanyaan bagaimana kehidupan kita hari-hari ini. Kadang-kadang kita pengen jadi berkat di luar aja. Tapi keluarga kita gak merasakan berkat, gak bisa melihat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pastikan kita menemukan visi dari Tuhan. Kita mengerti, saya diberkati untuk menjadi berkat. Saya diberikan kepercayaan untuk punya usaha untuk menjadi berkat. Saya diberikan kehidupan yang baik untuk jadi berkat. Saya dipanggil untuk melayani, saya menjadi berkat.
sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita terus mengoreksi diri kita. Semua yang kita jalankan bersama-sama Tuhan pasti akan tidak sia-sia. Usaha tidak akan pasti akan menimbulkan hasil. Usaha tidak akan menipu hasil. Yang pertanyaannya, kita mau usaha enggak? Kita mau melangkah atau tidak? Nehemia melakukan hasilnya Bapak Ibu Saudara. Tembok Yerusalem selesai hanya dalam waktu 52 hari. Ini prestasi yang luar biasa. Bahkan musuh-musuhnya mengakui bahwa ini adalah pekerjaan Allah. Dalam kehidupan kita, apakah orang-orang sekitar kita bisa melihat, wah, Pak Edi diberkati ini pasti karena Tuhan. Melihat keluarga kita, wah keluarga ini diberkati pasti karena pekerjaan Tuhan. Itu yang namanya hidup berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Bolehkah beri kemuliaan untuk Tuhan? Lalu bagaimana kita bisa menerima visi Bapak Ibu Saudara? Saya minta waktu sebentar. Caranya gak ada cara lain selain kita mendekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Bukankah visi datangnya dari Bapak? Seorang bapak yang tidak sempurna, anak saya selalu bilang, saya selalu menanamkan nilai, saya memberikan visi. Kamu pasti menjadi anak yang diberkati Tuhan. Kamu pasti akan menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Saya selalu tanamkan nilai, saya selalu memberikan visi buat anak saya. Terbatas. Apalagi Tuhan kita yang di surga Bapak Ibu Saudara, yang tak terbatas, yang begitu sempurna. Yang kita perlu lakukan apa? Intim dengan Tuhan. Berkomunikasi lewat baca firman Tuhan, lewat doa, lewat ibadah. Tapi gak cuma renungkan dan baca firman Tuhan, yang terutama kita harus praktek. Karena perubahan terjadi hanya di saat kita praktek firman Tuhan. Kalau gak dipraktekin itu hanya jadi pengetahuan kita dan kita cuma pintar mengajar orang lain. Pertanyaannya, kita intim dengan Tuhan gak Bapak Ibu Saudara? Ayat yang terakhir Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada saya. Katakan kepada saya. Katakan kepada saya. Dengan iman katakan perjanjiannya dikatakan kepada saya. Kuncinya cuma satu, mendekat dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Miliki visi dari Tuhan. Saya percaya masa depan kita adalah masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Aku berdoa Tuhan, biar seluruh jemaat GBI Gilgal hari ini bisa menemukan visi Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan aku percaya di saat mereka memiliki visi dari Tuhan, mereka tetap kuat, mereka teguh, kehidupan mereka tidak terombang ambing, mereka tidak mudah untuk kompromi, tapi mereka terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai masa depan mereka bisa nikmati pengharapan, menikmati kebahagiaan hidup yang indah dan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai,
Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau. Angkat tanganmu, katakan selamat.